これはソードケイン、レイン・エイムズ。Sebelum pertarungan mereka dimulai, kita diperlihatkan masa lalu Margaret yang udah dikenal memiliki sihir yang kuat karena bisa mengalahkan murid lain yang berusia lebih tua darinya. Dan saat itu dirinya masih berusia 9 tahun. Margaret ini sendiri sebenarnya udah menuhin syarat untuk jadi visioner suci. Tapi karena dirinya yang lebih suka mencari kekuatan daripada sebuah gelar, maka dari itu dia nggak pernah ikut ujian untuk jadi seorang visioner suci. Sebab itulah Margaret ini sangat percaya diri dan gak takut saat berhadapan sama visioner suci kayak Rain. Saat pertarungan mereka dimulai, Margaret ini pun bisa mengimbangi serangan Rain dan berhasil membuat Rain terjebak dalam perangkap sihir suara miliknya. Beralih ke Mas and the Gang yang lagi main Monopoly, Mas yang 2 kali kalah sampai game over ini pun lalu memutuskan untuk enceng dan pergi keluar sebentar untuk nyari angin. Dan saat dirasa udah jauh dari rumah, Mas yang mau nyantai sebentar sambil makan kue sus jumbo miliknya ini secara nggak sengaja sampai ke tempat pertarungan Margaret dan juga Rain. Malah nobar wak nih. Rain yang nggak bisa komat-kamit baca mantra karena bisa membuat perangkap suara milik Margaret ini meledak lalu bilang sama dia kalau akan ngelindungin Mas karena dirinya yang mau ngubah cara pandang orang-orang khususnya sama yang nggak bisa pakai sihir. Dan Rain pun ngeluarin kekuatan sihir garis 3 miliknya yang langsung bisa ngancurin sihir suara milik Margaret tanpa komat kamit baca mantra. Sounds Orchestra. Rain kemudian langsung ngeluarin wujud asli tongkat sihir miliknya dan mengeluarkan serangan pedang hitam pada Margaret. Margaret yang terluka dan gak imbang ngelawan serangan Rain walaupun udah ditangkis pakai perisai suara miliknya ini lalu kabur dengan membawa 2 anak buahnya yang terluka cukup parah. Setelah pertarungan selesai, Mas yang mendengar semua ucapan Rain saat bertarung sama Margaret ini berniat untuk berterima kasih. Namun Rain yang kulkas habis ini gak ambil pusing dan cuma ngasih semangat sama Mas dengan nyuruh dia untuk menang dalam ujian menjadi seorang visioner suci. 俺は気の利いた言葉が下手くそだ。だから一言だけ言わせてもらう。勝って初めて挑戦は報われる。Sehari sebelum ujian dimulai, Mas pun membagikan koin yang didapatkannya setelah ngalahin Abel dari asrama Lang supaya kawan-kawannya juga bisa ikut ujian. Karena syarat untuk bisa ngikutin ujian adalah setiap peserta minimal diharuskan untuk punya 3 koin emas. Hari dilaksanakannya ujian pun tiba. Para peserta dari tiap asrama yang akan mengikuti ujian ini dikumpulkan di arena pertandingan yang mirip Kolosium. Dan saat Mas akan memasuki arena, dia ini dicegat sama Orter yang mengancam akan selalu menghalangi jalan Mas menjadi seorang visioner suci. Namun Mas yang mendapat dukungan semangat dari otot-ototnya yang dikasih nama ini nggak gentar dan menjawab ancaman dari Orter dengan pede. 君という存在がこの世に認められることはありません。受けて立ちますよ。全力でね。Saat Mas memasuki arena, para penonton menyoraki dirinya nyuruh pulang karena memandang rendah orang yang nggak bisa pakai sihir. Dan waktu Finn mencoba untuk ngasih semangat sama Mas, dia ini rupanya udah patah semangat dan mau pulang. Singkat cerita, ujian pun akan dimulai. Ke-12 peserta yang ada nantinya akan dikirim ke suatu tempat dan diharuskan untuk mencari kunci yang ada di dalam balon dengan cara memecahkan balon tersebut. Di sana juga ada iblis kambing yang berjaga untuk menghalangi para peserta selama ujian. Dan penonton bisa menyaksikan jalannya ujian melalui cermin ajaib yang ada di arena. Waktu ujian dimulai, salah satu peserta yang bertindik, kita panggil aja Wak Tinde ini kepergok sama iblis kambing. Dia pun kemudian berusaha ngelawan pakai sihirnya. Tapi serangannya yang nggak mempan karena si kambing yang ternyata kebal sihir ini membuat dirinya harus kena hajar sampai keluar dari tempat ujian dan dinyatakan gugur. Lalu saat diberitahu jika tujuan dari ujian adalah untuk kabur dan mencari kunci, Mas yang nggak sengaja bertemu sama iblis kambing ini langsung numbuk si kambing sampai kelenger yang membuat penonton sampai kaget. Tapi si kambing yang di sini ceritanya punya tubuh yang nggak bisa mati ini langsung sembuh dan berdiri kembali. Mas pun langsung lari ngeciput waktu dikejar sama si kambing. Mas yang lagi diuber iblis ini lalu diselamatkan sama peserta lain dari asrama Adler kelas 3 yang bernama Maxlan dengan sihirnya yang membuat Mas jadi kecil sampai nggak kelihatan sama si kambing.
Dia pun juga menjelaskan sama Mas kalau si kambing ini punya penglihatan yang buruk alias rabun, tapi punya pendengaran yang tajam. Jadi selama mereka nggak berisik, maka si kambing nggak akan ngejar mereka. Mereka pun berjalan pelan-pelan supaya nggak bising dan berhasil menemukan balon tempat kunci berada. Mereka kemudian mencoba memecahkan balon dengan alat pompa yang ada. Tapi waktu disentuh, alat itu pun mengeluarkan suara yang buat mereka dikejar sama si kambing. Orang ini dua lalu mencoba untuk memecahkan balon secara langsung. Tapi saat Mas mencelok untuk ngerobek balon, balon itu pun ngeluarin suara yang buat mereka dikejar lagi sama si kambing. Bahkan waktu alat peniupnya dirusak, balon ini nggak mengempis sama sekali. Secara nggak diduga, Mas ini dapat ide untuk mecahin balon. Dan dengan bantuan Max yang buat ukuran balon dan corongnya jadi lebih besar, Mas pun menjalankan rencananya yaitu melakukan breakdance dengan level ekstrim untuk menciptakan aliran udara yang bisa membuat balon jadi besar dan pecah. Yang tentunya membuat penonton terkejut dan takut. Setelah Mas dan Max berhasil mendapatkan kunci, peserta lain satu persatu juga berhasil mendapatkannya. Hanya Finn ajalah yang belum dapat kunci karena saking ketakutannya dan cuma bisa ngumpet. Dot yang kebetulan lewat dengan luka yang moncrat-moncrat ini lalu memutuskan untuk membantu Finn mendapatkan kunci agar mereka bisa lolos bersama. Kembali pada Mas yang udah berhasil dapetin kunci, dia yang ngerasa kalau Max lah yang paling berjasa ini berniat untuk ngasih kunci tersebut sama Max. Tapi Max yang tersentuh dengan sikap Mas yang baik menyuruhnya menyimpan kunci tersebut untuk menjaga kehormatannya sebagai seorang senior. Mas pun lalu pergi sambil mengucapkan terima kasih sama Max. 君は本当にいい人だね。その鍵は君がもらってくれ。ありがとうございます。 Saat Mas sudah pergi, Max pun tiba-tiba mendapatkan luka dari peserta asrama orka yang bernama Carpaccio Luoyang. Di arena pertandingan, para peserta yang udah berhasil lolos ini lalu keluar dari lokasi ujian. Bahkan Finn dan Dot juga berhasil lolos walaupun dengan kondisi babak belur. Nggak lama berselang tibalah giliran peserta terakhir keluar dari tempat ujian, karena jumlah peserta yang bisa lolos hanya berjumlah 9 orang. Maxlan pun keluar dari lokasi ujian. Dikira dia adalah peserta ke-9 yang lolos, ternyata Max ini langsung pingsan karena dihajar sama Carpaccio waktu di lokasi ujian. Dan Carpaccio lah peserta ke-9 yang lolos ke ujian selanjutnya. Berniat lanjut menghajar Max yang pingsan, Carpaccio pun dihentikan sama Mas. Tapi Carpaccio yang nggak terima ini malah nyiram Mas pakai air. Mas yang gercep ini lalu nggak tinggal diam dan malah buat susu ngocok pakai air yang disiram tadi. Berniat akan bertarung, mereka pun dihentikan sama juri karena ujian selanjutnya akan segera dimulai. Para peserta kemudian dibagi menjadi 3 kelompok, dan masing-masing anggota diberi kristal yang nantinya mereka ini diharuskan untuk menghancurkan kristal milik tim lawan. Dan tim yang semua kristal milik anggotanya hancur akan didiskualifikasi. Saat kristal dibagikan, nggak nyampe 1 menit kristal punya Mas sama Dot yang koplak ini pun jatuh dan pecah. Bukannya nyesel, 2 orang ini malah ngubur dan ngirim doa sama si kristal. Mereka pun lalu bilang sama Finn dengan pede kalau semuanya nanti akan beres selama mereka berdua jagain kristal punya Finn. Tapi sayang wak nasib berkata lain, karena waktu ujian dimulai dan para peserta dikirim ke lokasi ujian, Finn ini malah terpisah dari Mas dan Dot. チーム戦なのになんでバラバラにさせられるんだよ。